Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Orang-orang itulah yang sudah berada di dalam. Mereka mencari tempat untuk menanggalkan pakaian penyamaran mereka dan mengenakan pakaian tempur yang sudah mereka bawa, tersembunyi di bawah barang dagangan. Dengan tergesa-gesa mereka mengenakan lawe di pergelangan tangan sebagai ciri yang sudah ditentukan. Barulah kemudian mereka memencar. Mereka merayap mendekati dinding halaman istana dari segala jurusan. Bahkan mereka tidak langsung terjun ke arena pertempuran, karena beberapa orang di antara mereka sempat memasuki pintu-pintu rumah yang tertutup rapat. Dengan agak memaksa, pintu-pintu itu pun terbuka. Penghuninya dengan gemetar menatap orang-orang yang tidak dikenalnya berdiri di depan pintu. "Jangan takut," berkata pengikut Ronggowuni dan Maesa Cempaka. "Aku adalah prajurit-prajurit Singosari yang setia kepada sumbernya, pemimpin pemerintahan yang sebenarnya. Kami adalah pendukung-pendukung Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka, keturunan Kendedes." Orang-orang itu bagaikan membeku sambil mendengar keterangan itu. "Nah, tenanglah. Kami akan berjuang bagi kalian melawan Tokjoyo yang tamak." Sepeninggal orang-orang yang berdiri dengan senjata di tangan di muka pintu rumah-rumah mereka itu, barulah mereka mulai berpikir. Dan sebagian besar dari mereka mulai disentuh oleh harapan. Bukankah Tuanku Ronggowuni itu putra Tuanku Wanusapati? Sedangkan Tuanku Maesa Cempaka adalah putra Tuanku Maesa Wongateleng. Orang-orang yang mendatangi pintu-pintu rumah yang tertutup itu ternyata terkejut ketika mereka melihat seorang yang terluka berlari-lari memasuki halaman dan berusaha bersembunyi di balik dinding. Tetapi ketika orang yang terluka itu sedang berusaha menahan darah yang keluar dengan kain panjangnya, ia terkejut melihat beberapa orang mendatanginya. Meskipun ia sudah terluka, namun dengan sigapnya ia melompat dan mengacungkan senjatanya. "Mengapa kau di sana?" bertanya orang-orang yang baru datang. Orang yang terluka itu heran, apakah orang-orang itu tidak mengetahui bahwa sedang terjadi perang di seluruh bagian kota di sekitar dinding istana. Namun tiba-tiba ketika terpandang olehnya gelang lawe di pergelangan tangan, maka orang yang terluka itu pun berkata, "Apakah kau menyadari bahwa lawe di tanganmu itu mempunyai arti?" "Tentu," jawab orang-orang itu, dan hampir di luar kesadaran mereka. Mereka pun serentak memandang pergelangan tangan orang yang terluka itu. Orang itu pun mengenakan lawe di tangannya, meskipun sudah menjadi merah oleh darah. "Kau orang Rajasa atau Sinelir?" "Bukan, tetapi aku berada di pihaknya. Aku adalah pembantu di rumah seorang senopati pasukan pengawal. Aku adalah pekadeknya." "Oh," sahut orang yang baru datang itu. "Di mana sekarang senopatimu?" "Bertempur, tetapi agaknya orang-orang Rajasa dan Sinelir terdesak dan bahkan hampir tidak dapat bertahan lagi." Orang-orang itu terkejut dengan serta-merta salah seorang dari mereka bertanya, "Jadi orang-orang Rajasa dan Sinelir sudah terdesak?" "Ya, berat sekali." Mereka berpandangan sejenak, lalu salah seorang bergumam, "Kita memang sudah menduga, tetapi tidak secepat itu. Karena itu marilah kita segera saja turun ke medan."
Orang yang terluka itu termangu-mangu lalu katanya, "Jika kalian segera membantu, keadaan tentu akan berubah. Aku pun akan menampatkan luka ini. Seterusnya aku akan memanggil para pelayan dan pembantu yang lain. Siapapun, asalnya seorang laki-laki." Demikian juga yang dilakukan oleh senopati-senopati yang lain. Orang-orang itu tidak menyaut, segera mereka berlari-larian menyusuri lorong menuju ke arah istana. Hampir bersamaan waktunya, kawannya yang tersebar pun mulai menyadari bahwa keadaan memang sudah menjadi gawat sekali. Benarnya bahwa pada saat itu orang-orang Rajasa dan Sinelir sudah terdesak semakin jauh. Mereka bertempur sambil menarik diri, bahkan sebagian dari mereka telah bertempur di pedesaan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang rimbun. Dalam keadaan yang demikian itulah, beberapa orang muncul dari lorong-lorong sempit, justru dari pedesaan-pedesaan. Berapa kali terdengar suitan-suitan nyaring sebagai syarat kehadiran mereka, dan sekaligus perintah dan isyarat bagi kawan-kawan mereka agar segera turun ke medan. Beberapa orang Rajasa dan Sinelir yang melihat kehadiran mereka bersorak dengan serta-merta. Orang-orang yang mempunyai tanda lawe berwarna putih di pergelangannya itu tentu pasukan yang telah berhasil menyusup memasuki kota dan sekarang akan bertempur bersama mereka. Demikianlah yang sebenarnya segera terjadi. Orang-orang yang bermunculan dari lorong-lorong sempit dari segala arah di seputar dinding halaman istana itu pun segera bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Prajurit-prajurit yang sedang mendesak dan bahkan mulai mengejar orang-orang Rajasa dan Sinelir yang terpaksa menarik diri itu pun terkejut. Semula mereka menyangka bahwa yang datang itu hanyalah beberapa orang yang tidak berarti. Tetapi ternyata bahwa beberapa orang itu muncul di setiap lorong, sehingga jumlah mereka seluruhnya tentu akan mempengaruhi pertempuran di sekitar istana itu. Dalam pada itu orang Rajasa dan Sinelir yang semakin mundur itu pun seolah-olah mendapatkan tenaga baru. Di dalam diri mereka, dengan sepenuh kemampuan mereka berusaha untuk bertahan. Sejenak kemudian, orang-orang yang bermunculan dari lorong-lorong itu pun telah terjun pula ke medan. Prajurit-prajurit yang semula mendesak orang-orang Rajasa dan Sinelir terpaksa membagi diri. Bagian dari mereka terus berusaha mendesak orang-orang Rajasa dan Sinelir, sedang yang lain melawan musuh-musuh mereka yang baru. Namun dengan demikian maka kekuatan mereka mulai terpecah. Apalagi orang-orang Rajasa dan Sinelir mulai bertahan dengan sekuat kemampuan. Karena lawan mereka menjadi berkurang, maka mereka tidak lagi harus mundur terus-menerus dan apalagi bersembunyi dan bertempur sambil berlari-lari di kebun-kebun yang ditemui pepohonan. Karena itulah maka pertempuran di luar halaman istana itu menjadi semakin riuh. Perlahan-lahan orang-orang Rajasa dan Sinelir yang telah mendapat kekuatan baru itu berhasil menghentikan desakan lawan-lawannya. Bahkan kemudian pertempuran yang terjadi di luar dinding itu seolah-olah menjadi seimbang. Namun pada itu di dalam dinding halaman, orang-orang Rajasa dan Sinelir masih mendapatkan kesulitan. Prajurit Singosari yang setia kepada Tohjoyo dengan kemarahan yang meluap-luap dibumbui oleh harapan untuk mendapatkan hadiah atau pujian telah membuat mereka bagaikan liar. Senjata mereka seolah-olah menjadi binatang buas yang kehausan, sedangkan darah adalah minuman yang sangat menggairahkan. Maeswagni yang semula masih mempertimbangkan semua langkah lakunya, walaupun di peperangan, mulai menjadi semakin garang. Ia telah didorong oleh perhitungan tentang kemungkinan-kemungkinan yang paling pahit akan terjadi pada pasukan pengawal dan pelayan dalam yang semakin terdesak. Dengan demikian maka Maeswagni pun kemudian berusaha untuk melemahkan musuhnya sebanyak-banyaknya. Meskipun ia tidak berhasrat membunuh semata-mata, tetapi jika kemudian
terjadi kematian adalah akibat dari perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan peradaban manusia yang seharusnya menjadi semakin berkembang. Kegarangan Maeswagni itu ternyata mempunyai pengaruh yang luas. Bersama-sama dengan para pengawal khususnya yang membelitkan selai kain putih di lehernya, Maeswagni mengamuk seperti banteng yang terluka. Tiap kelompok lawan yang dilanda olehnya bersama kelompok kecilnya menjadi pecah berserakan. Dalam keadaan yang demikian itulah maka orang-orang Rajasa dan Sinelir mengambil keuntungan. Selagi prajurit-prajurit itu belum dapat menyesuaikan dirinya, maka mereka pun harus dilumpuhkannya sama sekali. Demikian juga kedua panglima yang ada di halaman itu, mereka pun bertempur dengan gigihnya, tanpa memperhatikan nasib mereka sendiri. Sementara itu Maesa Wongateleng oleh Maeswagni dimintanya untuk tetap berada di bangsalnya, sambil melindungi bundanya Kendedes dan keluarganya. Mereka masih harus tetap berwaspada. Setiap saat kelompok-kelompok yang lain akan datang dan berusaha membinasakan seluruh keluarga itu. Usaha Maeswagni dan para panglima itu sedikit dapat menolong suasana. Bukan saja pasukan pengawal dan pelayan dalam yang mengalami tekanan yang berat, tetapi prajurit-prajurit lawannya kadang-kadang harus berlarian bercerai-berai, dilanggar oleh Maeswagni yang tidak saja berada di arena tertentu. Tetapi meskipun demikian, adalah sangat sulit bagi orang-orang Rajasa dan Sinelir untuk tetap bertahan. Tekanan yang rasa-rasanya semakin berat hampir tidak tertanggungkan lagi. Sedangkan regol-regol halaman dan gerbang di depan istana sudah ditutup rapat-rapat oleh prajurit-prajurit yang bertugas. Dengan demikian maka para prajurit dari pasukan pengawal dan pelayan dalam yang ada di dalam tidak akan dapat menarik diri keluar dari halaman. Sedangkan yang ada di luar tidak akan dapat masuk. Tapi keadaan itu justru membuat orang-orang Rajasa dan Sinelir bagaikan kehilangan pilihan. Tidak ada cara lain daripada bertempur sampai mati. Mereka yang berhati kecil kadang-kadang hampir menjadi putus asa, tetapi jika mereka melihat Maeswagni dan para pengawal, khususnya mengamuk dan memecah setiap kelompok prajurit yang mencoba menghalanginya, maka keberanian mereka pun menjadi berkembang kembali. Dengan serta-merta mereka menyerbu dan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Prajurit yang sedang tercerai-berai itu pun kemudian diserang tanpa ragu-ragu, sehingga korban pun berjatuhan. Namun sekali lagi orang-orang Rajasa dan Sinelir harus mengakui kelebihan kekuatan para prajurit. Mereka selalu menekan orang-orang Rajasa dan Sinelir dengan jumlah yang seolah-olah tidak pernah berkurang, justru bertambah-tambah. Apalagi kemudian panglima prajurit itu yang berada di bangsal Tohjoyo, setelah menerima laporan dari penghubungnya, segera mengambil keputusan. Perang ini harus cepat selesai, jika tidak maka Maeswagni akan mengurangi jumlah prajurit kita sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya menjadi lemah. Jadi bagaimana maksudmu? Ampun tuanku, jika berkenan maka hamba akan melepaskan prajurit-prajurit cadangan di sekitar bangsal ini. Mereka harus bergerak serentak untuk menumpas lawan dalam waktu yang dekat. Jadi bagaimana dengan bangsal ini? Hamba akan meninggalkan pengawal secukupnya. Dan kok? Hamba harus menahan sergapan Maeswagni di seluruh medan. Ia berada di mana-mana dan memungut korban sebanyak-banyaknya. Karena itu hamba harus menahannya agar ia terikat di satu tempat. Biarlah senopati pilihan menghentikan gerak kedua panglima yang berkhianat. Dan yang lain harus menyelesaikan tuanku Maesa Wongateleng dan ibunda Kendedes, anak-anaknya dan menantunya. Hamba tuanku. Tapi kau harus meninggalkan prajurit yang cukup di sekitar bangsal ini. Tentu tuanku. Pergilah dan cepat kembali. Panglima itu pun kemudian keluar dari bangsal dengan pengawal-pengawal pilihan.
Ia sudah bertekad untuk mencoba kemampuan Maisa Agni yang seolah-olah seperti dongengan tentang dewa-dewa yang turun dari langit dan tidak terkalahkan oleh manusia yang manapun juga. Selain ia sendiri turun ke medan, maka ia pun telah melepaskan sebagian dari kelompok-kelompok pasukan cadangannya yang ditempatkan di sekitar bangsal Tohjaya. Dengan demikian maka keadaan medan menjadi semakin berat sebelah. Orang-orang Rajasa dan Sinelir menjadi semakin terdesak. Bahkan kemudian sekelompok prajurit telah berniat untuk membinasakan Maisa Wongateleng dan saudaranya, sekaligus Kendedes dan menantunya, Ibu Ranggawuni. Maisa Agni dan kedua panglima yang berada di pihak Ranggawuni menjadi gelisah. Mereka melihat gelombang yang seakan-akan bergulung-gulung datang melanda pasukan orang-orang Rajasa dan Sinelir. Beberapa orang senopati memang menjadi seakan-akan berputus asa. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi kecewa, seolah-olah mereka telah terjebak oleh rencana Ranggawuni dan Maisa Cempaka. Kita harus hancur lebih dahulu, baru kemudian mereka akan memetik buahnya. Namun dengan demikian mereka yang menjadi berputus asa itu pun justru menjadi sangat berbahaya. Mereka bertempur tanpa pengekangan diri lagi. Bagi mereka sudah tidak ada pilihan lain kecuali mati. Dalam pada itu, di luar dinding istana, prajurit-prajurit dan rakyat yang berpihak pada Ranggawuni semakin banyak berdatangan. Ketika salah satu pertahanan para prajurit yang menjaga pintu gerbang dapat dipecahkan, maka bagaikan bendungan yang tersobek oleh banjir bandang, pasukan yang berada di luar dinding kota pun berdesakan masuk. Mereka langsung berlari-larian menyerbu ke arah istana. Baru kemudian mereka menyadari bahwa baru sebuah pintu gerbang yang dapat mereka susupi. Dengan demikian maka mereka pun kemudian memencar beberapa arah untuk membantu kawannya yang sedang bertempur dengan sengitnya. Sementara itu Lembu Ampal menjadi agak berlega hati. Ia mulai yakin bahwa prajurit-prajurit yang mempertahankan istana itu pun akan segera dapat dipecahkan. Tapi ternyata pertahanan di pintu-pintu gerbang halaman istana cukup rapat. Pintu-pintu besi yang besar telah diturunkan bukan saja di gerbang induk, tetapi di setiap pintu yang menembus keluar dinding halaman. Namun Lembu Ampal tidak saja dapat menikmati kemenangan yang perlahan-lahan mulai nampak di luar dinding istana, tetapi ia mulai membayangkan bagaimanakah nasib orang-orang Rajasa dan Sinelir di dalam dinding istana. Tapi Lembu Ampal sama sekali tidak menemukan sebuah regol pun yang terbuka. Untuk beberapa saat lamanya, Lembu Ampal mencari cara yang sebaik-baiknya agar ia dapat membantu pasukan yang ada di dalam halaman. Meskipun di dalam halaman itu ada Maisa Agni, kedua panglima dari pasukan pengawal dan pelayan dalam, Maisa Wongateleng dan adik-adiknya, namun jumlah pasukannya tentu belum memadai untuk melawan prajurit yang terlampau kuat di dalam halaman itu. Di luar halaman, keadaan orang-orang Rajasa dan Sinelir menjadi semakin baik. Jumlah mereka semakin lama menjadi semakin bertambah dengan pasukan yang berhasil menyusup ke dalam kota. Meskipun jumlah mereka tidak melonjak terlampau cepat, karena baru sebuah regol yang dapat ditembus, namun keadaan mereka yang bertempur di luar kota sudah menjadi semakin baik dan meyakinkan. Dalam pada itu, tiba-tiba Lembu Ampal teringat bagaimana ia di malam hari memasuki halaman tidak melalui regol yang manapun juga. Karena itu maka ia pun segera menemui beberapa orang pemimpin kelompok dan memberikan beberapa petunjuk pada mereka. Kita harus segera masuki halaman, jika tidak keadaan kawan-kawan kita di dalam tentu akan menjadi sangat parah, berkata Lembu Ampal.
"Bagaimana kita dapat memasuki halaman istana itu?" bertanya seorang pemimpin kelompok. "Memang tidak ada pintu regol yang dapat kita buka dari luar, tetapi dinding itu tidak terlampau tinggi. Kita akan melompatinya." "Tidak terlampau tinggi, tetapi kami tidak akan dapat melompat begitu saja." Lembu Ampal mengerutkan keningnya. Memang kebanyakan prajurit tidak akan dapat melompat begitu saja. Dengan ilmu yang wantah, maka dinding itu memang terlampau tinggi. "Carilah sebatang bambu, kita akan manjat naik, kemudian melompat turun." Ia berhenti sejenak lalu. "Maksudku sebatang untuk kelompok, agar dapat bersama-sama melompat beberapa orang sekaligus. Jika kita melompat masuk seorang demi seorang, maka dada kita akan tertimpa oleh ujung tombak tanpa perlawanan. Tapi jika 5-6 orang bersama-sama, maka keadaannya akan berbeda." Kawan-kawannya termenung sejenak. Mereka menyadari bahaya yang ada di balik dinding itu. Bahkan terbayang di angan-angan mereka ujung tombak yang mencuat seperti daun ilalang yang tumbuh dengan lebatnya. "Tetapi kita harus masuk," desis seorang prajurit muda. "Ya," sahut yang lain. "Kita mencari beberapa batang bambu atau kayu yang cukup panjang di pedesaan itu." Berapa orang pun kemudian berlari-larian mencari batang-batang bambu. Mereka tidak menghiraukan lagi pertempuran yang terjadi di luar dinding halaman, karena kawan-kawan mereka agaknya akan segera berhasil menguasai keadaan. Jenak kemudian maka mereka pun telah kembali sambil membawa batang-batang bambu yang akan mereka pakai untuk memanjat. "Hati-hatilah," berkata Lembu Ampal. "Jagalah jangan sampai ujung bambu mencuat dan nampak dari dalam. Jika mereka melihat lebih dahulu, maka mereka akan siap menunggu dengan ujung senjatanya." Prajurit-prajurit itu berpandangan sejenak, namun mereka pun segera menyadari keadaan. Karena itu dengan tangkasnya mereka menarik pedang mereka dan memotong bambu-bambu itu setinggi dinding halaman. Prajurit-prajurit Singosari tidak sempat berbuat apapun juga, karena mereka harus mempertahankan diri dari tekanan lawannya. Jumlah mereka yang berpihak pada Ronggowuni dan Maesa Cempaka menjadi semakin lama semakin bertambah-tambah. Saat kemudian bambu-bambu itu pun telah tersandar pada dinding, Lembu Ampalah yang pertama-tama siap untuk manjat sambil berkata, "Marilah kita harus segera membantu kawan-kawan kita yang pasti mendapatkan kesulitan di dalam halaman itu." Berapa orang pun segera bersiap. Mereka masih ragu-ragu sejenak, namun ketika mereka melihat Lembu Ampal mulai manjat, maka yang lain pun segera manjat pula. Benarnya Lembu Ampal tidak memerlukan bambu-bambu itu, tetapi seolah-olah ia sengaja memberikan contoh kepada kawan-kawannya bagaimana mereka masuki dinding halaman istana itu. Ketika mereka sampai di bibir dinding halaman itu, maka Lembu Ampal pun segera memberikan isyarat. Kawan-kawannya segera berlompatan turun memasuki halaman dengan senjata terhunus. Beberapa orang prajurit yang sedang menekan dengan yakin akan dapat membinasakan orang-orang Rajasa dan Sinelir yang terdorong sampai ke sudut halaman itu pun terkejut bukan buatan. Mereka melihat beberapa orang tiba-tiba saja telah melompat turun dengan senjata di tangan. Bahkan sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, maka orang kedua telah memanjat pada setiap batang bambu yang tersandar pada dinding batu itu, dan yang sejenak kemudian telah melompat masuk pula. Sejenak kemudian seorang senopati yang menyadari keadaan segera meneriakkan aba-aba. Beberapa orang prajurit pun segera menyerang orang-orang yang berlompatan memasuki halaman itu. "Binasakan mereka, lagi jumlah mereka belum bertambah lagi." Namun ketika aba-aba itu diteriakkan dan gemanya masih belum lenyap, maka orang-orang berikutnya telah memasuki halaman pula. Dengan demikian, maka sekelompok prajurit dengan tergesa-gesa menyerang mereka. Mereka berdatangan dari segala arah. Meskipun demikian,
Bagian dari prajurit-prajurit itu masih harus tetap di tempatnya karena mereka sedang terlibat di dalam pertempuran. Orang-orang Rajasa dan Sinelir yang tertekan sampai ke sudut dan yang semula sudah tidak mengharapkan dapat lolos dari maut, sehingga mereka bertempur membabi buta karena putus asa, merasa sedikit berpengharapan. Yang pasti adalah lawan mereka berkurang, sehingga jika mereka harus mati, maka mereka akan dapat memperpanjang umurnya beberapa saat lagi. Pertempuran yang kemudian timbul antara para prajurit dan orang-orang yang berlompatan masuk itu menjadi semakin sengit. Prajurit yang kemudian mengepung mereka yang melompat turun dari atas dinding batu itu menjadi semakin banyak pula. 1-2 orang masih berlompatan turun terus-menerus. Namun pada suatu saat arus orang-orang yang berlompatan dinding itu pun terhenti. Orang-orang yang sudah ada di dalam, dipimpin langsung oleh Lembu Ampal, menjadi heran. Jumlah yang sudah ada di dalam itu masih terlampau sedikit, sedang yang lain tiba-tiba saja menghentikan bantuannya. Belum banyak artinya, berkata Lembu Ampal di dalam hati. Namun bagi mereka yang sejak semula merasakan tekanan yang sangat berat di dalam halaman itu, merasa bahwa bantuan itu telah dapat menumbuhkan tekad yang baru di dalam dada masing-masing. Terlebih adalah mereka yang bertempur di dekat orang itu melompat dari luar halaman. Lembu Ampal menjadi termangu-mangu sejenak apakah orang-orang yang ada di luar dinding telah dapat ditekan pula sehingga mereka tidak dapat membantu pasukan yang ada di dalam. Tapi Lembu Ampal tidak dapat merenungi hal itu terus-menerus. Ia pun segera sadar bahwa ia harus bertempur, bukan merenung. Ternyata bahwa ketika Lembu Ampal mulai mengayunkan senjatanya dengan segenap kemampuannya, maka orang-orang yang mengepungnya terdesak surut meskipun tidak segera terpecah. Tapi kemampuan Lembu Ampal benar-benar mereka segani. Senjatanya bagaikan angin prahara yang menyambar-nyambar tidak henti-hentinya. Dengan demikian, maka sekelompok yang dipimpin oleh Lembu Ampal dan yang masih terkepung melekat dinding itu telah menghisap kekuatan yang cukup besar dari prajurit Singosari yang sedang berjuang mempertahankan kekuasaan Tohjoyo itu. Tapi jumlah kelompok kecil yang memasuki halaman itu masih belum memadai. Betapa gigihnya mereka bertempur dan betapa besar kemampuan Lembu Ampal. Namun di bawah pimpinan 2 orang senopati yang sekaligus melawan Lembu Ampal, maka kelompok kecil itu benar-benar telah terkepung rapat-rapat. Seperti sekelompok orang-orang Rajasa dan Sinelir yang masih saja tersudut, tidak begitu jauh dari kelompok yang dipimpin oleh Lembu Ampal. Namun orang-orang Rajasa dan Sinelir itu merasa bahwa tekanan atas mereka sudah menjadi berkurang, meskipun mereka belum berhasil memecahkan kepungan atas mereka. Namun yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan para prajurit dan bahkan Lembu Ampal sendiri. Ternyata pasukan yang ada di luar dinding halaman tidak berniat menghentikan usahanya membantu orang-orang Rajasa dan Sinelir yang ada di dalam. Namun salah seorang dari mereka berpendapat bahwa sebaiknya mereka berpindah tempat agar pasukan yang memasuki halaman itu agak terpencar. Dengan demikian maka mereka pun segera mengangkat bambu-bambu yang tersandar pada dinding halaman dan memindahkannya beberapa puluh langkah ke samping.